Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai pewawancara akan mewawancarai beberapa narasumber tentang bencana Galado yang terjadi di Sumatera Barat. Baik, pada narasumber pertama, bagaimana banjir bandang atau Galado ini mempengaruhi kehidupan Anda dan keluarga? Banjir bandang ini yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu cukup membuat mobilitas saya terhambat, ya, yang mana khususnya di daerah Bane yang jalan tersebut putus total sehingga membuat saya harus berputar arah untuk menuju ke kampung halaman saya, yang mana waktu tempuh yang biasanya hanya menempuh 2 jam saat sekarang ini bahkan sampai menempuh waktu 10 jam gitu. Baik, terima kasih. Apakah ada korban jiwa atau luka-luka dalam keluarga Anda atau orang yang Anda kenal? Yang saya kenal mungkin hanya ada teman saya suatu SMA yang hanyut terbawa banjir bandang tersebut, yang baru ditemukan setelah 2 hari setelah kejadian tersebut. Sejauh ini telah ditemukan korban jiwa sebanyak 34 korban jiwa. Korban jiwa yang meninggal yang mana itu terbagi atas 2 daerah. Yang daerah pertama daerah Kabupaten Tanah Datar sebanyak 18 orang, dan di Kabupaten Agam meninggal dunia sebanyak 16 orang. Dan saat ini tim BPBD Sumatera Barat telah membuat posko pengaduan bagi warga yang merasa kehilangan keluarganya. Baik, terima kasih kepada Aziz. Selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber kedua, yaitu pertanyaannya, bagaimana proses evakuasi dan penyelamatan berlangsung? Proses evakuasi dan penyelamatan di Galado Sumatera Barat yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 itu tim SAR melakukan pencarian korban di lokasi yang terdampak dengan menggunakan berbagai peralatan seperti alat berat, anjing pelacak, dan drone. Prioritas utamanya adalah mencari korban yang masih hidup. Korban yang ditemukan dievakuasi di tempat yang aman dan mendapatkan perawatan medis. Terima kasih kepada Anda. Pertanyaan selanjutnya itu, bantuan apa saja yang Anda terima dari pemerintah, organisasi sosial, dan masyarakat? Terdapat jumlah bantuan yang tersalurkan sebanyak 100 porsi makanan siap saji, bantuan 1 miliar ditambah dengan 40 truk bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah terdampak bencana banjir. Terima kasih kepada Amel. Selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber ketiga, yaitu menurut Anda apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana banjir bandang atau Galado di masa depan? Baik, upaya untuk mengurangi risiko bencana ini bisa dilakukan melalui yang pertama yaitu mitigasi, melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kapasitas menghadapi ancaman bahaya. Bentuk mitigasi ini antara lain yaitu penataan ruang, tata bangunan, hingga pendidikan tentang kebencanaan. Dalam sejarah pasca bencana Galado 1979, sebagian desa terdampak telah direlokasi. Namun seiring waktu, sebagaimana terjadi di banyak sekitar daerah bencana, kawasan rentan bahaya ini kembali dihuni. Untuk meminimalisir agar tidak timbul korban di masa mendatang, pemerintah akan merelokasi pemukiman masyarakat yang berada di bantaran aliran sungai. Masyarakat yang masih berada di zona merah lahar juga akan segera direlokasi. Relokasi pemukiman warga tidak akan terlalu jauh dari tempat tinggal semula. Baik, terima kasih kepada Serli. Pertanyaan yang terakhir, apakah ada langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah, masyarakat, dan individu untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap bencana? Serangkaian upaya untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah praktis. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya berupa pelatihan yang rutin untuk mengantisipasi banjir lahar yang bisa menerjang sewaktu-waktu. Upaya yang dilakukan yaitu peringatan dini, merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana. Perlu dipahami bahwa peringatan dini harus bersifat end-to-end, artinya dari lembaga yang berwenang hingga ke masyarakat di tempat bencana. Terima kasih kepada Serli dan terima kasih kepada narasumber. Sekian wawancara hari ini, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.